Persiapan darurat itu sering dianggap berlebihan, sampai hari ketika rak toko mulai kosong, harga berubah dalam hitungan hari, dan orang-orang yang kemarin menertawakan kata persiapan justru menjadi yang paling panik mencari barang yang sama. Agustus sering menjadi periode yang perlu diperhatikan karena di banyak wilayah Indonesia, musim kemarau mulai memberikan tekanan terhadap berbagai sektor. Bukan berarti semua barang akan langsung langka atau harga pasti melonjak, tetapi ada beberapa kebutuhan yang secara historis lebih sensitif terhadap perubahan cuaca, distribusi, biaya produksi, dan permintaan masyarakat. Jadi tujuan kita bukan untuk panik atau membeli berlebihan, tetapi memahami barang apa saja yang masuk kategori prioritas agar rumah tangga lebih siap menghadapi kemungkinan perubahan harga. Benda pertama yang sebaiknya diperhatikan adalah beras. Bagi masyarakat Indonesia, beras bukan hanya sekadar bahan makanan, tetapi bagian utama dari kehidupan sehari-hari. Ketika ada gangguan pada produksi, distribusi, atau biaya transportasi, dampaknya bisa langsung terasa sampai ke meja makan. Memiliki cadangan beras secukupnya di rumah bukan berarti ikut dalam kepanikan pasar. Justru ini adalah langkah sederhana untuk mengurangi tekanan ketika terjadi perubahan harga atau gangguan pasokan sementara. Masalahnya, banyak orang baru mencari ketika harga sudah bergerak naik. Saat itu, pilihan biasanya semakin sedikit dan masyarakat hanya bisa menerima kondisi yang sudah terjadi. Benda kedua adalah minyak goreng. Barang yang terlihat biasa ini ternyata punya peran besar dalam pengeluaran rumah tangga. Hampir setiap hari minyak digunakan untuk memasak berbagai jenis makanan. Perubahan harga minyak goreng bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari harga bahan baku, biaya distribusi, sampai kondisi pasar global. Karena penggunaannya tinggi, sedikit kenaikan saja bisa terasa dalam anggaran bulanan. Menyediakan stok dalam jumlah wajar bisa menjadi cara sederhana untuk menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga. Benda ketiga adalah gula. Banyak orang menganggap gula bukan barang yang perlu diprioritaskan karena penggunaannya tidak sebanyak beras atau minyak. Namun justru karena dianggap kecil, banyak keluarga lupa memperhitungkannya. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, perubahan harga gula bisa terjadi dengan cepat. Selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, gula juga menjadi bahan penting bagi banyak usaha kecil seperti warung, penjual minuman, dan makanan rumahan. Jadi dampaknya bukan hanya dirasakan konsumen, tetapi juga pelaku usaha kecil. Benda keempat adalah telur. Telur menjadi salah satu sumber protein yang paling mudah dijangkau masyarakat. Karena harganya relatif lebih terjangkau dibanding beberapa sumber protein lain, permintaan terhadap telur selalu tinggi. Namun harga telur juga cukup sensitif terhadap biaya produksi, terutama harga pakan ternak. Ketika biaya peternak meningkat, harga di tingkat konsumen bisa ikut terdorong naik. Ini menjadi pengingat bahwa rantai ekonomi itu saling terhubung. Apa yang terjadi di sektor peternakan akhirnya bisa sampai ke dapur rumah kita. Benda kelima adalah gas memasak. Banyak orang baru menyadari pentingnya energi ketika pasokannya mengalami gangguan. Tanpa bahan bakar yang cukup, aktivitas rumah tangga bisa terganggu. Memiliki cadangan yang aman dan sesuai kebutuhan bisa memberikan ruang bernapas ketika terjadi keterlambatan distribusi atau perubahan permintaan. Lagi-lagi, kuncinya bukan menimbun, tetapi memiliki perencanaan. Karena dalam kondisi tertentu, waktu dan ketersediaan sering menjadi hal yang lebih berharga daripada sekadar uang. Benda keenam adalah air minum dan perlengkapan penyimpanan air. Musim kemarau bukan hanya berbicara soal harga pangan, tetapi juga soal ketersediaan air di beberapa daerah. Ketika sumber air mulai mengalami tekanan, masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung. Menyiapkan tempat penyimpanan air yang layak dan memiliki cadangan air minum secukupnya adalah langkah sederhana yang sering dianggap remeh. Padahal banyak masalah besar sebenarnya bisa dikurangi dengan persiapan kecil yang dilakukan lebih awal. Benda ketujuh adalah obat-obatan dasar dan perlengkapan kesehatan rumah tangga. Ini mungkin bukan barang yang langsung terpikir ketika membahas persiapan menghadapi perubahan ekonomi, tetapi kesehatan adalah bagian penting dari ketahanan keluarga. Ketika kondisi cuaca berubah, aktivitas meningkat, atau seseorang membutuhkan pertolongan sederhana di rumah, memiliki perlengkapan dasar bisa menghemat waktu dan biaya. Tidak semua keadaan darurat datang dalam bentuk krisis besar. Kadang masalah kecil yang datang bersamaan bisa menjadi beban jika kita tidak memiliki persiapan. Dari 7 benda tadi, sebenarnya pelajaran utamanya bukan tentang membeli sebanyak mungkin sebelum sesuatu terjadi. Justru kebalikannya. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk lebih sadar terhadap kebutuhan sendiri. Banyak orang sibuk mengejar penghasilan tambahan, mencari investasi, atau memikirkan masa depan yang jauh, tetapi lupa bahwa kestabilan hidup juga dibangun dari keputusan kecil setiap hari.
Mengatur stok rumah tangga, mengatur pengeluaran, dan memahami risiko sekitar adalah bagian dari kecerdasan finansial. Ada satu hal yang sering terjadi ketika kondisi ekonomi mulai berubah. Bukan semua orang langsung merasakan dampaknya, tetapi biasanya dimulai dari hal kecil yang terlihat sepele. Harga beberapa barang naik perlahan, distribusi mulai tidak semudah biasanya, dan orang-orang baru sadar ketika pengeluaran bulanan tiba-tiba terasa lebih berat. Masalahnya, banyak orang baru bersiap setelah keadaan sudah ramai dibicarakan. Padahal dalam kondisi tidak pasti, orang yang tenang bukan mereka yang bisa meramal masa depan, tetapi mereka yang mampu membaca tanda dan mempersiapkan kebutuhan dasar lebih awal. Karena terkadang yang menyelamatkan bukan keputusan besar, tetapi persiapan kecil yang dilakukan sebelum semuanya berubah. Persiapan darurat adalah bukan tentang hidup dalam ketakutan, tetapi tentang memiliki kendali ketika keadaan berubah. Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi ekonomi, cuaca, atau harga kebutuhan dalam beberapa waktu ke depan. Namun satu hal yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan langkah sederhana dan keputusan yang lebih bijak. Persiapan darurat adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Bukan dengan membeli berlebihan atau mengikuti kepanikan, tetapi dengan memahami kebutuhan utama dan menyediakan secukupnya sebelum keadaan mendesak. Karena ketika perubahan datang, orang yang sudah siap biasanya tidak mudah kehilangan arah. Ingat, masa depan tidak bisa kita prediksi, tetapi kesiapan bisa kita bangun mulai hari ini. Jadi jangan tunggu keadaan memaksa kita bergerak. Mulailah dari hal kecil, karena terkadang persiapan sederhana adalah perlindungan terbesar saat menghadapi masa yang tidak pasti. Pada akhirnya, yang perlu kita pahami adalah bahwa ketidakpastian ekonomi bukan sesuatu yang harus membuat kita hidup dalam ketakutan, tetapi menjadi alasan untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Banyak orang berpikir bahwa menghadapi masa sulit membutuhkan uang yang besar, padahal seringkali yang paling menentukan adalah kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Menyimpan kebutuhan penting secukupnya, mengatur pengeluaran, memahami kondisi sekitar, dan tidak mudah terbawa kepanikan adalah bentuk perlindungan yang sederhana tetapi memiliki dampak besar. Dunia tidak pernah berhenti berubah. Harga bisa naik, kondisi bisa berubah, dan tantangan bisa datang dari arah yang tidak kita duga. Tetapi, orang yang memiliki persiapan akan selalu memiliki ruang untuk bernapas lebih panjang dibanding mereka yang hanya menunggu keadaan memaksa. Ingat, tujuan dari persiapan bukan untuk menebak kapan masalah datang, melainkan memastikan bahwa ketika perubahan terjadi, kita tetap bisa berdiri dengan tenang. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah keluarga bukan hanya dilihat dari seberapa besar penghasilan yang dimiliki, tetapi seberapa pintar mereka mengelola apa yang sudah ada. Jangan menunggu keadaan menjadi sulit baru belajar bersiap. Mulailah dari hal kecil, mulai dari rumah sendiri, dan mulai dari keputusan yang bisa kita kendalikan hari ini. Karena seringkali, perbedaan antara orang yang panik dan orang yang tetap tenang bukan karena mereka menghadapi masalah yang berbeda, tetapi karena mereka sudah mempersiapkan diri jauh sebelum masalah itu datang.